Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa, kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Kemenangan Juventus atas Lecce pada lanjutan Serie A jadi laga yang begitu spesial untuk Gonzalo Higuain. Pemain yang pernah merumput bersama Napoli dan Chelsea tersebut mengaku telah melalui periode kelam dan siap untuk memberikan 100% untuk klub meraih gelar juara musim ini. Pada laga melawan Lecce, Juve sukses menang dengan skor mencolok 4-0. Salah satu gol yang dibukukan oleh La Signora dicetak oleh Higuain pada menit ke-83. Gol tersebut merupakan yang ke-6 di musim ini untuk El Pipita. Pertama-tama, setelah periode yang begitu buruk, saya mengubah sesuatu dari diri saya dan memahami apa yang dibutuhkan tim. Saya ingin membantu tim untuk menyelesaikan musim ini dengan prestasi sebaik mungkin. Saya harus melalui periode yang berat, yakni pandemi dan ibu saya yang sakit. Tim memberikan dukungan dan mendorong saya untuk memberikan lebih. Saya senang bisa kembali, kata Higuain seperti dikutip dari Football Italia. Direktur Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, sangat yakin bisa mempertahankan Jadon Sancho pada musim depan. Sancho saat ini diminati sejumlah klub papan atas Eropa. Namun, klub-klub yang menginginkan jasa mantan pemain Manchester City tersebut harus membayar 100 juta euro. Sancho masih memiliki kontrak hingga 2022 di Signal Iduna Park. Sebastian Kehl berharap bintang mudanya ini tetap bertahan pada musim depan. Memang Jadon Sancho memiliki kontrak jangka panjang. Itu juga benar tentang ada pernyataan spesifik tentang dia saat ini dan tidak ada yang tahu pasar transfer akibat pandemi COVID-19. Kami berharap Jadon Sancho bermain di Dortmund musim depan. Kami semua sangat senang hal itu mengingat kualitas yang ia berikan kepada tim kami dan perbedaan yang kita buat, kata Kehl kepada Sports Buzzer. Sosok Matteo Guendouzi sepertinya tengah menyita perhatian publik setidaknya dalam sepekan terakhir. Dia memang lolos dari sanksi FA usai mencekik striker Brighton and Hove Albion Neil Maupay. Namun pihak klub dan Mikel Arteta selaku pelatih tetap memberikan teguran keras. Hal ini kemudian memunculkan kabar jika Guendouzi akan segera angkat kaki dari Emirates Stadium. Bahkan pemain berposisi gelandang tersebut diklaim sudah membicarakan soal hal ini pada pihak klub. Barcelona dan PSG juga disebut siap bersaing memperebutkan tanda tangannya sekaligus sudah melakukan negosiasi tahap awal. Jika sebelumnya Mikel Arteta memberi sinyal bahwa dirinya tak yakin jika Guendouzi masih akan menjadi bagian dari skuad The Gunners di musim 2020-2021, kini menurut laporan Mirror, pihak klub dikabarkan sudah menjamin jika pemain asal Prancis itu tidak akan dilepas di musim panas mendatang. Meskipun pengalamannya bisa dikatakan cukup minim, namun kemampuan manajerial Zinedine Zidane menjadi salah satu yang terbaik. Hal tersebut ia buktikan pada periode pertamanya melatih Real Madrid dengan gelontoran gelar pada medio 2016 hingga 2018. Usai 2,5 tahun meninggalkan Madrid, ia kembali ke Santiago Bernabeu dan berpeluang untuk mempersembahkan gelar lagi di musim ini. Akan tetapi, dirinya mengakui jika mustahil untuk bisa berada di kursi kepelatihan selama 20 tahun. Saya tidak tahu soal hal itu. Saya tidak memiliki rencana apapun. Saya selalu termotivasi setiap harinya. Namun di kepala saya selalu ingin menjadi seorang pesepak bola. Dan saya sudah melakukannya untuk 18 tahun. Saya pernah mengatakan takkan mungkin menjadi pelatih. Namun, saya sekarang malah menjadi pelatih. Itu sungguh sebuah tantangan untuk saya. Namun untuk menjadi pelatih selama 20 tahun, saya tidak yakin, kata Zidane seperti dikutip dari Standard Sports. Thiago Alcantara merupakan salah satu komponen penting lini tengah Bayern Munchen. Ia menjadi salah satu sumber kreativitas serangan raksasa Bundesliga tersebut. Namun kini kontraknya segera berakhir tahun 2021 mendatang. Pemain keturunan Brasil ini pun dikaitkan dengan Liverpool. Manajer The Reds, Jurgen Klopp, disebut meminati servis Thiago. Bayern pun dikabarkan tak akan menghalangi kepergian pemain berusia 29 tahun tersebut. Kabar ini coba ditanyakan kepada Hansi Flick, namun pelatih berusia 55 tahun tersebut bersikap sok cuek. Saya sama sekali tidak memikirkannya bahwa Thiago bisa meninggalkan kami. Saya selalu mengatakan bahwa Thiago adalah pemain luar biasa yang dapat memberikan banyak hal kepada tim. Karena itu, saya tidak memikirkan itu sama sekali, ujar Hansi Flick seperti dikutip dari Goal.
Rencana pertukaran Pjanic dengan Arthur memang sudah mengemuka sejak beberapa bulan lalu. Barca ingin memboyong Pjanic ke Camp Nou, sedangkan Bianconeri menginginkan Arthur sebagai gantinya. Kini seperti dilansir dari Football Italia, Arthur dan Pjanic akhirnya selesai melakukan tes medis sebagai syarat kepindahan keduanya. Arthur dan Pjanic diklaim sama-sama melakukan tes medis di pusat kesehatan milik Juventus, J Medical Centre di Turin, Italia. Arthur dan Pjanic berganti klub dengan skema tukar tambah. Juventus memberikan dana tambahan kepada Barca senilai 10 juta euro dalam kesepakatan ini. Arsenal berhasil meraih kemenangan tipis 1-2 atas Sheffield United di perempat final FA Cup yang berlangsung di Bramall Lane. Pertandingan berlangsung cukup alot dan berakhir dengan dramatis. Di laga ini, Arsenal sempat mencetak gol lebih dulu melalui Nicolas Pepe. Nicolas Pepe for Arsenal. Namun Sheffield United mampu mencetak gol jelang babak kedua berakhir melalui David McGoldrick. Namun, gol Dani Ceballos di penghujung laga akhirnya memastikan Arsenal melangkah ke babak semifinal FA Cup. Chelsea berhasil mengalahkan Leicester City dengan skor tipis 1-0 pada duel putaran ke-6 FA Cup 2019-2020. Berlangsung di King Power Stadium, gol sematawayang Chelsea lahir dari kaki Ross Barkley di pertengahan babak kedua. Usai gol tersebut, Leicester mencoba membalas dan berhasil menciptakan beberapa peluang, tapi tidak ada gol balasan tercipta. Kemenangan ini pun memastikan langkah The Blues ke semifinal, menyusul Manchester United dan Arsenal yang sudah terlebih dahulu lolos. Juara bertahan Manchester City berhasil menumpas perlawanan Newcastle United dengan skor 2-0 di Piala FA. Kemenangan itu meloloskan City ke babak semifinal. Memainkan laga perempat final di Stadion St James Park, The Citizen mampu tampil dominan. Di laga ini, Kevin De Bruyne membuka keunggulan City di babak pertama setelah berhasil mengonversi hadiah penalti. Raheem Sterling memastikan kemenangan tim tamu dengan gol lain di paruh kedua permainan. Kelolosan City menandai bahwa semifinalis Piala FA kini sudah lengkap. 3 tim lain yang lebih dahulu lolos adalah Manchester United, Arsenal, dan Chelsea. Real Madrid kembali ke puncak klasemen sementara Liga Spanyol, menyusul kemenangan tipis di markas Espanyol dengan skor akhir 1-0. Madrid menyambangi Espanyol untuk melakoni pertandingan yang dilangsungkan di RCDE Stadium. Casemiro tampil sebagai pembeda usai mencetak gol di akhir babak pertama. Kemenangan ini sudah cukup untuk membawa Madrid menggusur Barcelona dari singgasana klasemen. Los Blancos kini mengumpulkan 71 poin dari 32 pertandingan, unggul 2 poin dari Barcelona yang berada di posisi kedua. Sedangkan Espanyol semakin terpuruk di dasar klasemen sekaligus dalam resiko besar degradasi. Espanyol baru mengoleksi 24 poin atau tertinggal 10 poin dari Celta Vigo yang berada di zona aman, sedangkan kompetisi tinggal menyisakan 6 pertandingan. AC Milan sukses mengandaskan AS Roma dengan skor 2-0 dalam laga lanjutan Serie A 2019-2020 Giornata ke-28 yang digelar di San Siro. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, AC Milan memastikan poin penuh berkat 2 gol yang diciptakan di babak kedua, masing-masing lewat aksi Ante Rebic di menit ke-76 dan eksekusi penalti sukses Hakan Calhanoglu di menit ke-88. Berkat hasil ini, Milan menduduki peringkat 7 dengan poin 42, sedangkan AS Roma tertahan di posisi kelima dengan raihan 48 poin. Inter Milan berhasil comeback setelah tertinggal dari Parma di babak pertama. Inter melakoni laga tandang melawan Parma di Ennio Tardini dalam lanjutan Liga Italia. Nerazzurri yang tak bisa didampingi Antonio Conte di sisi lapangan tertinggal 0-1 lebih dulu akibat gol yang dicetak oleh Gervinho has picked him out. Still there for Gervinho. Can he finish?
Namun Inter berhasil comeback di babak kedua atau 6 menit sebelum laga bubaran. Samir Handanovic dan kawan-kawan pulang dengan kemenangan 2-1 setelah Stefan de Vrij berhasil membuka asa Inter di menit ke-84. Young with the corner, Lautaro's header and it's helped in. Dan ditutup oleh gol kemenangan yang dicetak oleh Alessandro Bastoni di menit ke-87. Victor Moses' ball in, Bastoni's there. Tambahan 3 poin membuat Inter duduk di posisi ketiga dengan 61 angka, sementara Parma tersendat di posisi ke-9 dengan 39. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.